Halo, selamat datang di Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang terletak di garis khatulistiwa. Letak Indonesia yang strategis tersebut memungkinkan untuk terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi. Setiap tahunnya terjadi peningkatan paparan sinar UVA ke bumi disebabkan kondisi termal global mengalami peningkatan akibat penurunan lapisan stratosfer hingga 3%. Perlu diketahui bahwa sinar UVA tidak terserap oleh lapisan ozon sepenuhnya, sehingga radiasinya dapat masuk lebih dalam pada kulit dan menimbulkan dampak yang negatif. Pemaparan sinar UV secara terus-menerus dapat menimbulkan berbagai efek seperti eritema, pigmentasi, kanker kulit, maupun efek jangka panjang berupa penuaan dini. Untuk menghindari risiko akan dampak sinar UV tersebut, kulit perlu dilindungi yaitu salah satunya dengan menggunakan tabir surya. Namun saat ini tabir surya yang beredar di pasaran rata-rata mengandung bahan senyawa sintetis yang berbahaya bagi kulit, bahkan bagi lingkungan, seperti aflobenzen, oksibenzen, dan oktorilen. Sebuah fakta bahwa senyawa sintesis berbahaya ini juga dapat memutihkan terumbu karang, mengganggu pertumbuhan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Maka tidak heran beberapa negara melarang akan tabir surya dengan kandungan bahan-bahan kimia tersebut. Indonesia patut bersyukur pasalnya dianugerahi oleh kondisi alam gemah ripah duniawi. Berbagai tumbuhan bisa dihasilkan di Indonesia yang kaya akan kandungan manfaat. Beranjak dari permasalahan tersebut, kami kontingen dari Universitas 11 Maret yang beranggotakan Kalimah Kobisani, Werna Ramadan, dan Raihana Faridah dengan bangga mempersembahkan inovasi kami yang berjudul Aurasan, manfaatan ekstrak kulit jeruk nipis sebagai sediaan tabir surya berbasis semi padat guna melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Aurasan terbuat dari ekstrak kulit jeruk nipis, minyak zaitun, beeswax, aquades, dan non-nano zinc oxide. Tahapan ekstraksi kulit jeruk nipis diadaptasi dari penelitian Virianto dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan menggunakan pelarut aquades. Pertama, kulit jeruk nipis diekstraksi pada suhu 80 derajat Celcius selama 1 jam untuk mendapatkan ekstraknya. Selanjutnya, beeswax dan juga minyak dicampur serta dipanaskan hingga meleleh. Lalu setelah meleleh, campuran tersebut didiamkan sebentar hingga suhu tidak terlalu panas. Kemudian ditambahkan ekstrak kulit jeruk nipis serta non-nano zinc oxide, dan yang terakhir dilakukan pengadukan dengan menggunakan magnetic stirrer hingga campuran tersebut homogen dan siap dituang pada wadah yang sudah disterilisasi. Ada 4 uji yang telah kami lakukan pada produk kami, yaitu uji iritasi, uji organoleptik, uji homogenitas, dan uji pH. Pada uji organoleptik diperoleh bahwa aurasan bertekstur semi padat, berbau wangi, dan berwarna putih. Kemudian hasil uji homogenitas menyatakan bahwa aurasan homogen karena tidak terdapat partikel-partikel kasar dan tidak menggumpal pada permukaan kaca. Lalu pada uji pH ditemukan bahwa pH produk memiliki pH 6,5 yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa aurasan tidak menimbulkan iritasi dan sangat aman bagi kulit. Kemudian, tingkat efektivitas tabir surya dapat dievaluasi melalui nilai Sun Protecting Factor atau SPF. Tahukah kamu bahwa semakin tinggi nilai SPF dari tabir surya atau bahan aktifnya, maka semakin efektif dalam melindungi kulit dari dampak negatif sinar UV. Penentuan nilai SPF dilakukan dengan mengukur absorbansi dari sediaan tabir surya menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang antara 290 sampai 320 nanometer. Kemudian, hasil absorbansi dihitung nilai SPF-nya dengan menggunakan persamaan mancur, seperti di bawah ini. Nah, hasil dari pengujian ini didapatkan bahwa nilai SPF dari aurasan sebesar 20,3. Kemampuan kulit jeruk nipis dalam proteksi kulit dipengaruhi oleh adanya kandungan senyawa fenol. Senyawa fenol adalah kelompok senyawa organik yang mengandung gugus hidroksi yang terikat langsung ke cincin aromatik benzen. Apabila senyawa fenol terjadi kontak dengan sinar ultraviolet, maka akan terjadi resonansi melalui transfer elektron.
Kesamaan sistem konjugasi antara senyawa fenolik dan senyawa kimia yang biasanya terkandung dalam tabir surya menjadikan senyawa fenol sebagai agen fotoprotektif. Lalu, mengapa saya harus memakai produk aurasan? Yang pertama ialah lebih ramah lingkungan. Karena terbuat dari bahan-bahan alami sehingga produk tabir surya ini tidak berbahaya bagi kulit maupun lingkungan. Yang kedua, mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Zinc oxide yang terkandung pada aurasan mampu memberikan perlindungan yang tahan lama terhadap sinar matahari. Yang ketiga ialah mampu mengurangi risiko kanker kulit. Dan yang terakhir yaitu tabir surya ini mengandung beeswax yang mana memberikan perlindungan ganda yaitu melawan efek buruk dari sinar matahari dan menjaga kelembaban kulit. Bagaimana sih cara penggunaan aurasan? Cara penggunaan produk ini cukup mudah yaitu dengan oleskan tabir surya ke seluruh tubuh secara merata 15 atau 30 menit sebelum beraktivitas di bawah sinar matahari. Produk ini dapat digunakan oleh segala kalangan usia dan kondisi kulit loh, karena tidak mengandung bahan yang bersifat iritatif. Untuk penyimpanannya dapat diletakkan di suhu ruang pada wadah yang kering. Lalu bagaimana sih potensi aurasan ke depannya? Aurasan sangat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Dari segi lingkungan, aurasan terdiri dari bahan alami yang mudah terurai, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah limbah kulit jeruk nipis yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya dapat minimalisasi dampak pencemaran lingkungan dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan menggunakan bahan kimia sintetis. Penggunaan aurasan juga dapat membantu untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Selain itu, dari segi sosial, aurasan mampu menciptakan lingkungan yang sehat serta mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan kulit jeruk nipis juga mendukung akan dari tujuan SDGs yaitu segmen nomor 3, nomor 12, dan nomor 14. Lingkungan adalah rumah bagi kita semua. Jika kita ingin menjaga lingkungan hidup yang sehat dan lestari, kita harus menjadi bagian dari solusi. Sekian dari kami, sampai jumpa.